Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini, supaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kita bersama ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang ada yang beribadah pada pagi hari ini di ibadah new normal. Biarlah diberkati, dan anak-anak Tuhan yang beribadah melalui online juga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan, kami percayakan di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya Tuhan akan memimpin dan memberkati. Dalam nama-Mu kami percayakan. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Saya berharap semuanya baik, semuanya sehat. Damai sejahtera kiranya melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini firman Tuhan bertemakan iman yang berkemenangan. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Saya akan membacakan sekali lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Di dalam Samuel atau 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45, beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu." Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Daud. Siapa Daud? Daud adalah anak dari Isai. Daud seseorang yang mengembalakan domba. Artinya secara paras dia tidak layak dan tidak masuk nominasi ketika ia ditantang untuk berperang dan menjadi prajurit. Tetapi ketika Daud secara parasnya, badannya kecil, seorang yang mengembalakan, saya yakin seorang mengembalakan ya pasti parasnya seperti itu. Dan dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang badannya lebih besar dan lebih kekar, apalagi dibandingkan dengan prajurit-prajurit Israel pada saat itu yang diberi pakaian perang yang begitu gagah. Tetapi Raja Daud ini, ia tidak mempunyai nominasi untuk berperang. Tetapi ketika itu Raja Saul yang menjadi raja pada saat itu. Tetapi Samuel tidak melihat itu. Samuel melihat ada hal yang lain ketika Daud ini ditantang oleh orang Filistin. Apa yang membuat beda? Apa yang membuat lain dibandingkan dengan kakak-kakak daripada Daud, dibandingkan dengan prajurit-prajurit Israel pada saat itu? Bahkan ketika Raja Daud ini diberi pakaian oleh Raja Saul, dia tidak bisa berjalan karena pakaian yang dipakaikan Raja Saul lebih besar. Ketopongnya tidak bisa dipakaikan dan dia lebih berat karena pada saat itu ketopong Raja Saul ini lebih berat. Itulah sebabnya yang menjadi suatu pertanyaan, apa yang membuat
Daud ini beda dengan kakak-kakaknya, beda dengan prajurit-prajurit, beda dengan Raja Saul pada saat itu. Sehingga ia berani ketika ada tantangan oleh orang Filistin yang bernama Goliat. Ternyata Daud ini ia memiliki iman kemenangan, atau boleh dikatakan iman yang luar biasa. Iman yang berkemenangan, iman yang luar biasa itu seperti apa? Iman yang berkemenangan, iman yang luar biasa. Daud selalu memukul dada, dia berkata, aku percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Allah yang punya kuasa di bumi ini. Ini yang selalu ditepukkan di dalam dada Daud. Dia katakan, Allahku adalah Allah yang luar biasa, yang dapat mengalahkan semua yang ada di muka bumi ini. Lalu yang kedua, dia selalu menepuk di dadanya. Dan dia selalu berkata, aku adalah orang yang selalu berpikir positif dan memiliki harapan kemenangan. Meskipun pada saat itu dia tidak masuk di nominasi melawan Goliat, tetapi ia katakan, aku ini orang yang berkemenangan. Aku ini orang yang punya harapan. Lalu yang ketiganya, dia selalu menepuk dadanya. Aku hidup bukan untuk memikirkan tentang duniawi saja, tetapi aku memikirkan tentang Allahku yang selalu menolong, yang selalu memberkati. Itulah sebabnya ketika Raja Daud atau Daud ini sebelum menjadi raja, dia ditantang oleh Goliat yang begitu besar. Dan berdiri Goliat berkata, orang Israel, tentara-tentara Israel, siapa yang berani melawan saya? Dan tidak ada seorang pun pada saat itu yang berani berbicara. Tetapi ketika Daud ini ada tantangan yang sedemikian besar, yang begitu berat, yang dia harus hadapi, hati Daud tidak pernah ciut. Hati Daud tidak pernah takut, karena dia punya Allah yang punya kuasa di alam ini. Dia punya pengharapan iman kemenangan. Ia punya hidupnya tidak memikirkan tentang duniawi saja. Ketika saudara membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang keempat, di situ saudara bisa melihat bagaimana Goliat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari tingginya 6 hasta sejengkal. Dan saudara bisa melihat ketopongnya. Saudara bisa melihat kakinya dilapisi dengan baja. Saudara bisa melihat bagaimana pedangnya yang begitu besar. Tetapi pada saat itu, sekali lagi, Daud ini tidak pernah gentar, hatinya tidak pernah ciut ketika ada tantangan yang begitu besar. Dan dia tidak pernah takut, karena pada saat itu dia selalu menepuk dadanya. Allahku adalah Allah yang berkuasa di alam ini. Aku memiliki harapan, iman kemenangan. Aku tidak selalu memikirkan tentang duniawi, tetapi aku selalu memikirkan tentang Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, cerita dalam Alkitab ini memberikan suatu gambaran kepada saya dan saudara bahwa dalam kehidupan kesehari-harian kita, ya, mungkin ada tantangan-tantangan yang berat.
Ada tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi semestinya saya dan saudara seperti Daud ini berkata bahwa aku memiliki Allah yang menguasai alat itu. Aku memiliki iman pengharapan. Dan aku tidak memikirkan duniawi saja, tetapi memikirkan Tuhan. Ayat yang ke-45 itu berkata, saya ingin membacakan sekali lagi untuk saudara-saudaraku. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Ini memberikan suatu gambaran bahwa pada saat itu Goliat membawa pedang, membawa lembing yang begitu berat, yang begitu besar, badannya besar. Tetapi Daud berkata, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Inilah yang luar biasa. Inilah yang membuat beda Daud dengan kakak-kakaknya, Daud dengan prajurit-prajurit Israel, Daud dengan Raja Saul pada saat itu yang berkata, mereka karena mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan ketika ada tantangan yang begitu besar, hatinya menjadi kecut, takut, ciut, minder. Tetapi hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Daud ini. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi kehidupan saudara di new normal pada saat ini. Tetapi yang jelas kehidupan new normal ini berbeda dengan kehidupan dulu. Kita tidak bisa berkata menyalahkan papahnya atau menyalahkan keadaan. Kita tidak bisa. Tetapi yang jelas hari ini saya dan saudara ketika menghadapi ini, katakan dalam hati kita, aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya iman kemenangan. Aku tidak memikirkan duniawi saja, tetapi aku memikirkan Tuhan untuk kemuliaan nama Allah. Di dalam Zakaria, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semuanya. Sekali lagi, Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Pada saat itu Zakaria ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ia katakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi melalui Roh Tuhan yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, untuk menghadapi berbagai hal yang pada saat ini kita sedang hadapi. Saudara, Tuhan Yesus itu penyelamat, itu sudah harga mati. Tuhan Yesus itu penyelamat, itu harga mati. Tuhan Yesus penyembuh, itu harga mati. Tuhan Yesus memberi pertolongan dan penghibur, itu harga mati.
Itulah sebabnya saya dan saudara perlunya kita bersandar kepada Allah. Itulah perlunya kita selalu meminta kepada Tuhan memberi kekuatan. Karena tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa apa. Sekali lagi, tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa apa. Itulah ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan penyelamat kita, harga mati. Dan itu harus kita tegungkan dalam hati kita setiap saat. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-17, mari kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pinggahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Ayat ini memberitahukan kepada bila engkau mempunyai iman sebesar sebiji sawi saja, engkau berkata kepada gunung ini suruh pindah, maka gunung itu akan pindah. Artinya yang ingin saya sampaikan kepada saudara, iman itu menjadi dasar bagi orang percaya. Mati dan hidup orang Kristen itu ditentukan oleh iman. Iman itu menjadi dasar orang percaya, orang Kristen. Mati dan hidupnya orang percaya itu ditentukan oleh iman. Itulah sebabnya, artinya ini memberitahukan bahwa ketika orang percaya tidak memiliki iman, sama saja ia orang yang tidak beriman. Itulah sebabnya orang percaya itu memiliki suatu iman yang besar. Dengungkan dalam hati kita, Tuhan itu punya kuasa menguasai Allah. Dengungkan dalam hati kita bahwa iman kita punya harapan. Kita mempunyai harapan ketika iman. Iman dapat ketika kita beriman dapat mengalahkan segala sesuatu, dan itu harus kita dengungkan. Dan kita dengungkan hidup kita bukan hanya di dunia ini. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan bahwa iman itu dasar. Artinya orang Kristen semestinya memiliki suatu dasar yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, adakah imanmu yang saat ini sedang merosot, sedang melorot? Tuhan ingin di ibadah new normal ini iman kita bangkit kembali. Iman kita dibangkitkan kembali. Kita harus punya keyakinan iman kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan.
ingin itu. Tuhan Yesus selalu hadir merangkul saudara. Ia ingin saudara selalu berkat. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati saudara melalui Roh Kudus. Dan Ia ingin saudara selalu ditolong, diberkati, diberi perlindungan, diberi penghiburan, diberi kekuatan oleh Tuhan senantiasa. Kalau hari ini ada yang mengalami suatu permasalahan, dengungkan dalam hati saudara. Tuhan itu punya kuasa di alam ini. Dengungkan dalam hati saudara bahwa saudara punya pengharapan, kemenangan, iman kemenangan. Dan katakan dalam diri saudara, aku tidak memikirkan tentang dunia saja, tetapi aku memikirkan tentang Tuhan yang punya kuasa, yang selalu memberkati, yang selalu menolong, yang selalu memberi kekuatan di dalam kehidupan. Mari kita akan berdoa. Saudara, yang ingin saya sampaikan, bagian saudara hanya beriman. Sekali lagi, bagian saudara hanya beriman dan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan biarlah semuanya mengenai berkat, mengenai hal-hal tantangan hidup yang hari ini saudara hadapi, biarlah Tuhan yang menyelesaikan, biarlah Tuhan yang mengerjakan, biarlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sekali lagi, saya dan saudara hanya beriman. Ini pekerjaan, ini yang harus kita lakukan. Namun semuanya biarlah Tuhan yang mengerjakan. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Saya akan berdoa juga untuk saudara-saudaraku yang melalui ibadah online, melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojokerto. Bapak hari ini diberkati anak-anakmu. Karena hari ini anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dadanya selalu didengungkan bahwa Tuhan itu punya kuasa di alam ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka punya iman pengharapan, iman kemenangan. Dan biarlah didengungkan dalam hati mereka, supaya mereka ini tidak memikirkan tentang duniawi saja, tetapi tentang kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak. Kalau hari ini ada yang mengalami permasalahan, Tuhan campur tangan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan anak-anakmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Hamba-Mu hanya meminta kepadamu sekali lagi, kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun melalui ibadah online dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojokerto. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkannya kepadamu. Haleluya Yesus, haleluya.